Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah how to train high quality primary care doctor to provide high quality primary health care. Latar belakangnya adalah pertama bahwa pada tahun 1978 di Kazakhstan itu dideklarasikan yang dinamakan deklarasi Alma-Ata yang menekankan perlunya pelayanan kesehatan primer. Yang kemudian disusul pada tahun 2012 itu Margaret Chan, Direktur Jenderal WHO, juga sama menekankan perlunya pelayanan kesehatan primer. Kemudian reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia waktu itu juga menegaskan perlunya pelayanan kesehatan yang lebih baik, murah, dan memuaskan pemakai. Kemudian disusul tahun 2013 itu lahir Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang sekali lagi itu menekankan bahwa koordinator pelayanan kesehatan primer adalah dokter layanan primer yang adalah setara dengan spesialis. Kemudian 2014 diundangkannya BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam kaitannya dengan Jaminan Kesehatan Nasional, itu juga menekankan bahwa layanan primer adalah tulang punggung pelayanan kesehatan terkait dengan program BPJS itu. Pertanyaannya adalah, apakah penyelenggara pendidikan kesehatan atau kedokteran itu siap menyelenggarakan layanan primer yang dimaksudkan itu? Maka tujuan dari program blended learning ini, yaitu yang pertama adalah memahami peran dokter layanan primer dalam sistem kesehatan nasional, dan kedua adalah memahami perlunya pendidikan dokter layanan primer, dan ketiga adalah memahami kendala-kendala di layanan primer terkait dengan sumber daya masyarakatnya, sumber daya manusianya maksud saya, sistem asuransi maupun sarana-sarana yang lainnya. Dalam hal ini nanti akan dibagi menjadi 4 topik besar. Nah, nanti yang akan diselenggarakan untuk minggu pertama adalah meninjau kesenjangan kompetensi dokter lulusan pendidikan dokter dengan kasus yang dihadapi, yang seharusnya itu dilayani di layanan primer oleh dokter layanan primer yang setara spesialis. Pada akhir dari semuanya, pada minggu pertama itu nanti, hari Kamis, kita akan mendiskusikan bersama pertanyaan, apakah perbedaan kompetensi lulusan undergraduate medical education dibanding lulusan graduate medical education di bidang layanan primer. Kemudian minggu kedua akan merumuskan pendidikan lanjutan bagi dokter layanan primer sesuai standar pendidikan dokter layanan primer internasional, untuk menciptakan layanan primer yang berkualitas tinggi setara dengan standar internasional. Pertanyaan yang nanti akan didiskusikan oleh peserta pada Kamis minggu kedua itu adalah, bagaimanakah menciptakan program pendidikan dokter layanan primer di Indonesia yang sesuai dengan standar internasional, yaitu yang dimaksud dengan spesialis in generalis. Jadi spesialis dokter umum kalau di Indonesia kan. Nah, minggu ketiga nanti kita akan meninjau kesenjangan kebijakan sistem rujukan atau referral system dengan realita masalah kesehatan masyarakat. Nanti di situ pada Kamis juga minggu ketiga akan didiskusikan pertanyaan, bagaimanakah dokter layanan primer mampu menangani 70 hingga 90% masalah kesehatan di masyarakat sesuai dengan ekologi pelayanan kesehatan. Selanjutnya untuk minggu keempat nanti akan kita tinjau yaitu kesenjangan fasilitas, sarana dan prasarana yang terdapat di layanan primer dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, pada minggu keempat itu nanti, pada hari Kamis juga, kita akan mendiskusikan bersama pertanyaan,
bagaimanakah cara menyediakan fasilitas pendidikan dan pelayanan primer yang ideal bagi tim dokter layanan primer yang bertugas di PPK 1 atau penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat 1, baik di daerah kota, desa maupun daerah terpencil atau di perbatasan di Indonesia, untuk dapat mewujudkan layanan primer yang berkualitas bagi rakyat Indonesia. Kemudian pada minggu kelima mengenai rangkuman tinjauan kesenjangan pembangunan sistem kesehatan dan sistem pendidikan kedokteran dengan realita yang menekankan pentingnya kebutuhan dokter layanan primer yang berkualitas dan bertaraf internasional, sistem rujukan yang sesuai dengan kondisi masyarakat serta pemenuhan fasilitas di layanan primer untuk terciptanya layanan primer yang berkualitas tinggi. Nah, pada hari Kamis juga pada minggu kelima itu nanti akan didiskusikan oleh peserta pertanyaan berdasarkan diskusi selama 4 minggu terakhir dan bukti-bukti ilmiah terkini di bidang layanan primer. Jadi bukti-bukti ilmiah terkini di bidang layanan primer, apa sajakah langkah konkret yang dapat dilakukan oleh institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan guna memenuhi amanah nasional dalam mempersiapkan dokter layanan primer yang berkualitas di Indonesia. Itu Bapak Ibu adik-adik, monggo marilah kita ikuti pelatihan ini karena jelas sekali kebutuhannya, juga jelas sekali permasalahannya. Mari ikuti pelatihan dan jangan lewatkan kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.